Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Sudah lama saya absen di Cinta, 1 bulan kurang lebih, terakhir seri Cinta 106 bersama Sis Yeni di 10 April. Dan hari ini adalah tanggal 15 Mei 2023. Dan kali ini saya akan solo atau sendirian membawakan acara seri Cinta ini, karena banyak yang meminta saya untuk sharing dhamma atau berbagi dhamma. Dan kali ini saya akan membahasnya, membawa tema. Selamat malam yang baru bergabung, Sis Petis, Bro Franky, Sis Helen, Meman, Dimin, dan semua yang sudah bergabung. Malam ini saya akan membawakan tema tentang bahaya bila tidak memahami akibat dari karma atau perbuatan. Karma itu adalah dalam bahasa Sanskerta dan kama adalah bahasa Pali yang artinya adalah perbuatan. Nanti bro dan sis kalau ada pertanyaan atau mau diskusi silakan ya, diketik aja di kolom komentarnya. Jadi biasanya di 106 seri Cinta yang lalu saya selalu berdiskusi dengan para Twimmers. Dan kali ini saya akan sharing tentang bahaya bila tidak mengerti, memahami akibat dari perbuatan atau karma. Karma ini atau perbuatan ini bisa baik dan buruk tentunya. Dan saya akan mengambil satu sutta yaitu malam ini, yaitu tentang Majjhima Nikaya 135 Culakama Vibhanga Sutta, yaitu pembabaran singkat tentang perbuatan. Saat itu Sang Buddha atau Sang Bhagawa berada di Sawati di hutan Jeta di Taman Anathapindika. Lalu ada murid Brahmana Subha, yaitu putra Todea, mendatangi beliau dan bertanya, "Guru Gotama, apakah sebab dan kondisi mengapa manusia terlihat hina dan mulia? Orang-orang terlihat berumur pendek, berumur panjang, kemudian berpenyakit, ada yang sehat, ada yang cantik, ada yang buruk rupa, ada yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang berkelahiran rendah atau berkelahiran tinggi." Kalau zaman dulu di India itu masih ada kasta, di mana yang dimaksud berkelahiran rendah adalah kasta di rendah dan kelahiran tinggi adalah kasta yang lebih tinggi. Bodoh dan bijaksana, apakah sebab dan kondisi manusia terlihat hina dan mulia? Beliau lalu menjawab, "Murid-murid, makhluk-makhluk adalah pemilik perbuatan mereka, pewaris perbuatan mereka. Mereka berasal mula dari perbuatan mereka, terikat dengan perbuatan mereka, memiliki perbuatan mereka sebagai perlindungan mereka, adalah perbuatan yang membedakan makhluk-makhluk sebagai hina dan mulia." Jadi di sini seru banget ya bahwa beliau itu membahas tentang hukum sebab akibat atau hukum karma atau hukum kama. Dan di sini murid, bila seorang laki-laki atau perempuan membunuh makhluk-makhluk hidup, ia adalah pembunuh bertangan darah, terbiasa memukul dan bertindak dengan kekerasan tanpa welas asih pada makhluk-makhluk hidup. Karena melakukan dan menjalankan perbuatan demikian, ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita. Di alam tujuan yang menderita, kelahiran yang tidak berbahagia, dalam kesengsaraan, bahkan di neraka. Tetapi, jika ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia tidak muncul kembali dalam kondisi menderita, bukan di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, tidak dalam kesengsaraan, tidak di neraka, melainkan kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir kembali, ia akan berumur pendek. Demikianlah murid, hal itu mengarah pada umur yang pendek, yaitu seseorang yang membunuh makhluk-makhluk hidup. Ini adalah pembunuh,
bertangan darah, terbiasa memukul. Nah, pemukulan juga termasuk dalam perbuatan. Dan bertindak dengan kekerasan tanpa welas asih pada makhluk-makhluk hidup. Untuk bro dan sis yang baru bergabung, saya Brenda Imekre membahas tentang karma atau perbuatan. Dan apa sih bahayanya bila kita tidak memahami. Hukum karma ini adalah hukum alam yang berlaku untuk semua makhluk. Tidak hanya manusia tapi juga binatang dan lain sebagainya. Karena bila membunuh, seperti yang tadi dikatakan, bisa terlahir di alam menderita dan bisa terlahir di alam manusia dalam keadaan pendek umur. Mungkin bro dan sis paham ya, ada orang yang terlahir kemudian beberapa saat kemudian umurnya pendek sekali, mungkin hanya dalam hitungan hari atau minggu atau bulan atau tahun. Jadi itu adalah akibat dari perbuatan dia di masa lalu. Yang seperti tadi sudah dikatakan, dia adalah pemilik karma atau perbuatannya sendiri. Jadi itu yang berhubungan semuanya dengan perbuatan-perbuatan. Nah, itu kalau yang membunuh dan menyakiti. Tapi di sini, bila seorang laki-laki atau perempuan meninggalkan pembunuhan makhluk-makhluk hidup, menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup, dengan tongkat pemukul dan senjata disingkirkan, lembut dan baik hati, ia berdiam dengan welas asih kepada semua makhluk hidup. Karena melakukan dan menjalankan perbuatan demikian, ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga. Tetapi jika ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia tidak muncul kembali di alam bahagia, tidak di alam surga, melainkan kembali ke alam manusia. Maka dimanapun ia terlahir kembali, ia akan berumur panjang, yaitu dengan meninggalkan pembunuhan makhluk-makhluk hidup. Menghindari membunuh makhluk hidup dengan tongkat pemukul dan senjata disingkirkan, lembut dan baik hati, berdiam dengan welas asih pada semua makhluk hidup. Jadi ini berlaku untuk semua orang, semua makhluk, semua agama, bahkan ada yang bilang hukum sebab akibat, ada yang bilang hukum karma, perbuatan, ada yang bilang hukum tabur tuai. Jadi ini membahas tentang bagaimana bahaya kalau kita tidak mengerti akibat. Jadi jangan berpikir, aku cuman matiin nyamuk. Nyamuk itu kan makhluk hidup. Semua makhluk hidup. Tidak ada yang mau mati, mereka semuanya takut mati, takut meninggal. Nah maka itu kalau kita perhatikan, tidak makhluk apapun, entah itu binatang, entah itu manusia, pasti kepengen punya umur panjang, rata-rata. Dan itulah apa yang berlaku sebelum kehidupan ini dan di sini kehidupan ini kita melakukan sesuatu itu akan berakibat langsung kepada hasil dari perbuatan kita. Jadi banyak sekali yang kepengen tahu sis Brenda. Saya kepengen tahu kenapa sih waktu itu ada kejadian di mana klien saya waktu itu beliau berusia muda. Jadi belasan tahun dan beliau sedih sekali karena kehilangan papa yang meninggal. Saya ingat banget karena anak ini dia bilang dia tidak bisa menerima kenyataan kalau papanya meninggal sakit jantung. Usianya masih muda. Jadi saya bilang begini, kalau kamu mau mengerti tentang karma atau perbuatan, saya bisa bantu kamu untuk mengerti. Semoga kamu ada di dalam kehidupan papa kamu dulu yang menyebabkan beliau itu mati muda di kehidupan sekarang yang usianya paling sekitar 50-an waktu beliau meninggal. Kan cukup masih muda ya. Jadi menggalilah kita kehidupan lampau si anak ini di mana dia melihat bahwa dia adalah seorang prajurit nih anaknya. Tetapi papanya itu yang di kehidupan sekarang menjadi papanya, di kehidupan itu menjadi jenderal perang. Di mana dia sangat mengagumi ketua atau panglima perang jenderal itu. Jadi dalam satu peperangan,
Dia melihat sendiri jenderal perang itu menusuk, membunuh orang-orang tepat di jantung. Jadi dia baru melihat, oh itu ya sebabnya kenapa papanya meninggal muda. Jadi dengan mengerti bahwa papanya meninggal itu karena akibat dari perbuatan masa lalunya. Jadi jangan berpikir, perbuatan saya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang lihat, nggak ada saksinya. Tapi tetap bro dan sis, semua itu kita yang tahu dan kita sendiri yang akan menerima akibatnya. Walaupun tidak ada saksi ya. Jadi mau membunuh, mau apa itu adalah akibat. Tadi sebagian dari sutta ini saya sudah bacakan. Nah, kemudian ada lagi yang tentang pembunuhan. Ada lagi nih. Di sini seorang laki-laki atau perempuan memiliki karakter pemarah dan mudah tersinggung. Boleh Sis Mira, silakan nanti bertanya. Saya baca dulu ya kalimat ini. Silakan ketik saja. Yang mau bertanya boleh. Ada karakter pemarah dan mudah tersinggung, bahkan jika dikritik sedikit, ia menjadi tersinggung, menjadi marah, bermusuhan dan kesal, menunjukkan kemarahan, kebencian, dan kekesalan. Karena melakukan dan menjalankan perbuatan demikian, ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita. Di alam tujuan kelahirannya yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan bahkan di neraka. Nah, hati-hati nih, yang mudah tersinggung, yang suka marah-marah, itu bisa masuk neraka. Tetapi jika sebaliknya ia kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir kembali, ia akan memiliki rupa yang buruk. Nah, kalau kita suka tersinggung, marah-marah, mukanya jadi jelek. Nah, ini udah ditulis nih di dalam sutta ini. Demikianlah hal itu mengarah pada rupa yang buruk, yaitu seseorang yang memiliki karakter pemarah, mudah tersinggung, bahkan jika dikritik sedikit ia menjadi tersinggung, menjadi marah, bermusuhan dan kesal, menunjukkan kemarahan, kebencian dan kekesalan. Tapi di sini murid, seorang laki-laki atau perempuan tidak memiliki karakter pemarah, tidak mudah tersinggung, bahkan jika banyak dikritik, ia tidak menjadi tersinggung, tidak menjadi marah, tidak bermusuhan dan tidak kesal, tidak menunjukkan kemarahan, kebencian dan ketidaksenangan. Karena melakukan dan menjalankan perbuatan demikian, ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia muncul kembali di alam bahagia, di alam surga. Tetapi jika sebaliknya, jika ia kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir kembali, ia akan memiliki rupa yang cantik dan wajah yang ganteng. Demikianlah murid, hal itu mengarah pada rupa yang cantik dan yang ganteng, yaitu seseorang yang tidak memiliki karakter pemarah, mudah tersinggung, bahkan jika dikritik sedikit, ia menjadi tersinggung, marah, bermusuhan, kesal, tidak menunjukkan kemarahan, kebencian, dan ketidaksenangan. Nah, inilah sebabnya bagaimana saya seringkali ketemu klien. Orangnya ganteng atau cantik, tapi punya emosional, emosi tak terkendali. Jadi itu saya bilang, aduh sayang banget ya bro dan sis, udah cakep wajahnya di kehidupan ini. Kalau marah-marah terus nanti mukanya jadi jelek. Sebenarnya nggak usah tunggu ya sampai nanti kehidupan lampau, kehidupan mendatang. Saya sendiri bro dan sis dulu, saya itu termasuk orang yang sumbu pendek mudah marah. Nanti sebentar saya bahas ya sis yang menuliskan pertanyaan. Kemudian karena marah-marah itu, saya pernah saking kesel marah tuh saya ke toilet. Ngelihat muka saya tuh jelek banget lagi marah-marah. Ya ampun, saya lihat ternyata kalau saya marah muka saya jeleknya bukan main. Jadi sejak itu, udahlah gak usah marah-marah, rugi. Dan ternyata betul, ada sutanya. Saya begitu ketemu suta ini, ternyata wah ini benar-benar berhubungan. Oke, Sis Mira Melia, saya mencintai seseorang, keadaan dan norma tidak bisa membenarkan jika kami bersama.
Tetapi saya berjanji pada dia, jika kita dihidupkan kembali, saya ingin berpasangan dengan dia, apakah bisa? Karena saya selalu merasa di kehidupan sebelumnya saya bersama dia. Nah, sis Melia, banyak sekali pasangan yang sering kali bilang, termasuk saya dulu sama suami saya yang ini nih, Scott. Karena kita begitu dekat satu sama lain, jadi saya itu pernah janji sama dia, nanti di kehidupan mendatang kita jadi suami istri lagi ya. Itu dulu sebelum saya mengerti. Ternyata apa? Saya belajar dari klien saya, bro dan sis. Nah, ini berlaku untuk sis Mira. Saya belajar dari klien saya, kalau kita berjanji dengan seseorang di masa kehidupan lampau, itu akibat karmanya berlaku di kehidupan sekarang. Seperti janji yang nanti di kehidupan mendatang kita menjadi suami istri lagi. Ternyata apa yang terjadi? Dua-dua jadi laki-laki atau dua-dua jadi perempuan. Inilah kenapa mereka bisa menjadi LGBT. Yang menjadi gay, lesbian, itu seringkali karena ada janji sama pasangannya dulu. Nah, bisa jadi sis memang pernah bersama beliau di kehidupan lampau. Tetapi itu kan dulu. Nah, sekarang ini kan beda. Ya, jadi kalau pasangan kita merasa kita senang dengan seseorang, tetapi kita sudah punya pasangan atau orang itu sudah berpasangan, jangan. Karena itu artinya ada hubungannya dengan pelanggaran kemoralan ketiga, yaitu berhubungan dengan orang yang menjadi pasangan orang lain atau yang menjadi tanggungan orang lain. Jadi jangan janji. Nah, setelah saya mengerti nih sis ya, saya mengerti dari klien saya, bukan cuma satu orang tuh yang sering janji dulunya. Karena saya juga dulu suka janji. Nah, saya langsung putuskan sama suami saya. Saya cabut janji saya yang waktu itu kita mau jadi suami istri lagi. Karena saya nggak mau kalau kita jadi laki-laki sama-sama atau perempuan sama-sama kita jatuh cinta. Karena itu menimbulkan karma atau perbuatan baru. Ya, jadi jangan lakukan. Walaupun kita yakin kita pernah bersama dia di masa kehidupan lampau. Jadi kalau ini banyak banget kasus orang yang datang kepada saya itu karena jatuh cinta dengan orang lain yang merupakan pasangan orang lain. Nah, ini bahayanya. Kalau kita tidak mengerti apa akibat perbuatan, maka kita akan hajar itu perasaan. Udah deh, biarin saya menjadi istri kedua ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh kalau saya menjadi yang nomor 2 selama saya bisa bersama kamu yang saya cintai. Nah, ini aturan udah normal nih. Satu laki, satu perempuan. Kemudian menjadi istri nomor 2 atau istri siri atau apalah sebutannya. Maka di kehidupan mendatang, kalau dua-dua jadi laki-laki, dua-dua jadi perempuan, ya itulah yang mengkondisikan jadi gay atau lesbian. Itu udah banyak kejadian di sesi saya, bro dan sis. Saya juga nggak mau bohong karena ini akan berakibat karma kepada saya. Jadi apa yang saya sampaikan ini benar-benar. Nah, apakah ada jiwa yang memang ditakdirkan untuk selalu bersama atau di kemudian hari mereka kekal? Sayangnya tidak ada yang kekal dan abadi, sis Mira. Jadi kita ini punya banyak past life. Kehidupan lampau kita ini jumlahnya ribuan, jutaan mungkin. Bahkan lebih. Jadi kalau kita sudah pernah bersama seseorang di masa yang lalu, tidak selalu kita bersama dia, tidak selalu. Karena past life kita kan banyak nih jumlahnya. Kita juga menikah dengan banyak orang yang berbeda. Kita punya orang tua yang berbeda. Pasangan kita lain-lain. Masa kalau dalam kehidupan ini kita kemudian mau sama suami orang, maka kita akan terkena karma. Mengambil suami orang, yang istilahnya mengambil jatah sebenarnya.
jatah istri pertama diberikan kepada istri nomor 2 gitu ya. Jadi itu akibatnya bisa nanti berakibat, karena itu kan mengambil ya sesuatu yang tidak diberikan, karena nggak ada istri nomor 1 yang mengizinkan suaminya itu punya istri nomor 2. Ada komentar dari Susewa Rukopuri, sis kalau memilih untuk single sampai mati di kehidupan ini, apakah ada konsekuensinya? Tidak ada konsekuensi, nggak apa-apa. Jadi itu adalah pilihan ya sis ya, atau bro yang tadi bertanya. Justru kalau menurut saya, kalau kita sudah mengerti tentang kehidupan, maka kalau kita mau memutuskan karma dengan siapapun, ya jangan bikin karma baru, jangan bikin perbuatan baru. Ya misalnya, kalau dulu saya itu nelongso, kok nikah 2 kali bisa nggak punya anak? Dengan suami pertama nggak bisa, dengan suami kedua nggak bisa. Wah, karma saya buruk bener. Saya berpikir begitu dulu di Bro dan Sis. Tapi ternyata dengan mengerti bahwa ternyata setelah saya meditasi dan saya berusaha bahkan untuk mengikis kemelekatan-kemelekatan supaya tidak menjadi karma baru atau perbuatan baru. Nah ini yang menjadi bersyukur, saya nggak dikaruniai anak di kehidupan ini, karena kalau ada anak pasti ada kemelekatan yang sangat kuat dengan anak itu. Nah ini menjadi karma baru. Nah kalau sis atau bro memilih untuk single, ya nggak apa-apa itu, tapi jelaskan kepada orang tua, kepada keluarga, kenapa memilih untuk sendiri. Jadi nggak ada salahnya sebetulnya hidup sendiri, menjadi single selama kita tidak merepotkan orang. Nah ada pertanyaan dari Bro Dedianto Wijaya. Bu, kalau di past life kita sudah terlanjur janji gimana? Ya lepas. Biasanya saya menyarankan datang ke altar, mengucapkan, melepaskan 3 kali, melepaskan semua janji-janji yang pernah diucapkan, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan lampau. Dengan melepas ya sudah, kita tidak akan lagi terkondisi dengan ikatan-ikatan itu. Seandainya, contoh nih, kita kan berinteraksi ya, selama menjadi manusia kan kita tidak bisa lari dari sesama manusia. Nah itu biasanya kalau kita ada interaksi dengan orang lain, bisa jadi nih misalnya orang itu pernah janji sama kita, atau kita pernah janji sama dia, itu bisa nguber-nguber. Nah tapi kalau kita nggak mau, kita nggak melayani, kita tidak kasar menolaknya, kan lama-lama orang itu kapok juga gitu ya. Nah jadi seperti itu, jadi bisa seperti ada yang mau kejar-kejar, tapi kalau kita gayung tidak bersambut, maka tidak akan terjadi karma baru atau perbuatan baru ya. Jadi sementara saya menunggu pertanyaan lain, saya membaca kembali sutta yang tadi. Di sini murid, oh ya by the way, saya hari ini membahas tentang Majjhima Nikaya 135, Culakama Vibhanga Sutta, tentang karma atau perbuatan. Sebentar ya Sis Herlina. Di sini murid, seorang laki-laki atau perempuan bersifat iri, seorang yang cemburu, kesal, iri akan perolehan orang lain, pujian, penghargaan, penghormatan, sanjungan, pemujaan yang diterima oleh orang lain. Seandainya ada yang memuji seseorang dan kita iri rasanya, ini akibatnya apa nih? Karena melakukan dan menjalankan perbuatan demikian, ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan bahkan di neraka. Wah, akibatnya bisa masuk neraka ini. Hati-hati ya bro dan sis yang suka iri, yang suka yang tadi tuh yang saya sudah baca, jangan lakukan itu. Nah, jika sebaliknya ia kembali ke alam manusia, dimanapun ia terlahir kembali, ia tidak akan memiliki pengaruh
Demikianlah hal itu mengarah pada ketiadaan pengaruh. Jadi nggak bisa punya pengaruh yang baik. Seseorang yang bersifat iri, cemburu, kesal, iri terhadap perolehan, pujian, penghargaan, penghormatan, sanjungan, dan pemujaan yang diterima oleh orang lain. Jadi jangan suka iri. Nah, sementara saya lanjutkan dulu sebentar, karena ini ada akibatnya kalau tidak. Nah, kalau tidak bersifat iri, seorang yang tidak cemburu, tidak kesal, tidak iri akan perolehan, pujian, penghargaan, penghormatan, sanjungan, dan pemujaan yang diterima oleh orang lain. Karena melakukan dan menjalankan perbuatan-perbuatan demikian, ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali di alam bahagia, bahkan bisa terlahir di alam surga. Tetapi jika sebaliknya ia kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir kembali, ia akan memiliki pengaruh. Nah, ini bro dan sis melihat nih akibat kenapa seseorang bisa mempunyai pengaruh. Demikianlah seseorang yang tidak bersifat iri, tidak cemburu, tidak kesal, tidak iri terhadap perolehan, pujian, penghargaan, penghormatan, sanjungan, pemujaan yang diterima oleh orang lain. Ya, jadi seperti itu. Ada pertanyaan, Sis Herlina bertanya, bagaimana caranya mengikis kemelekatan berlatih meditasi, Sis? Jadi contoh ya, yang paling gampang nih kalau nggak mau meditasi contohnya. Misalnya, dulu saya kan saya yang masih perempuan sekarang, tapi dulu itu kalau saya masuk toko pasti ada yang dibeli, apaan aja dibeli karena melekat. Nah, sekarang masuk toko, lihat, oh iya bener barangnya bagus, tapi berpikir lagi, apakah saya perlu baju ini? Apakah saya perlu tas ini? Apakah saya perlu sepatu ini? Kalau semua dalam pikiran kita bilang, oh iya baju saya sudah 2 lemari, saya udah tidak perlu lagi, ya sudah nggak usah beli. Itu, jadi mempunyai kesadaran terhadap apa yang sudah kita miliki, ya. Jadi supaya kita tidak terlalu terbawa ke dalam kemelekatan apapun, kemelekatan perolehan. Nah, jadi kemelekatan itu ya bisa datang dari mata indriawi, bisa datang dari suara-suara yang kita dengar, kemudian wangi-wangian yang kita cium, kemudian makanan yang kita rasakan dengan lidah, kemudian sentuhan-sentuhan di badan, kemudian bentuk-bentuk pikiran. Itu semua adalah 6 landasan indriawi yang bisa menyebabkan kemelekatan. Tapi kalau kita melihat sesuatu, ya hanya lihat aja, tidak ada kemelekatan tentang masa lalu, tentang masa depan, yang ada hanya di masa sekarang. Ya sudah, kita terima aja apapun itu. Itulah kalau kita bermeditasi, di TWIM itu ada cara yang namanya 6R atau 6M, Sis Herlina. R pertama, recognize, mengenali nih kita kepengen sesuatu. Release, kita lepas, nggak boleh diperhatikan. Semakin kita perhatikan dia semakin besar gitu ya. Kemudian kita rilekskan ketegangan di kepala, karena begitu kita punya kemelekatan terhadap sesuatu, pasti di kepala kita ini tegang, ya. Nah, jadi itulah yang kita rilekskan. Saya lepas jam dulu supaya saya ingat waktu, karena nggak bisa lebih dari 1 jam, bro dan sis. Nah, kemudian kita sudah rilekskan ketegangan di kepala, terus kita senyum. Senyum artinya mengalihkan perhatian kita dari apapun yang mengganggu tadi, yang menjadi gangguan. Kemudian kita mengembalikan perhatian kita apa yang dilakukan. Contoh kayak tadi, masuk toko, coba tahu tuh barang-barangnya bagus, kita nggak bisa mencela. Barangnya itu jelek-jelek, saya nggak mau beli karena barangnya jelek. Bukan begitu, tapi kita hanya tahu barang itu bagus, tapi saya nggak butuh. Jadi itu yang ada dalam pikiran, jadi kita nggak beli. Cuman menikmati aja window shopping. Itu ya sih Herlina ya. Kalau mau belajar mengikis kemelekatan lebih lanjut sampai bisa ke tahap-tahap kesucian, boleh berlatih 6R, 6 atau 6M. Masuk ke damasuka.org.id, bisa ikut online retreat yang gratis. Kembali Sis Mira, kalau dalam cerita Ramayana sebenarnya
Sinta itu jatahnya Rahwana di kehidupannya saat itu. Tapi malah Sinta bersama Rama, itu bagaimana sis? Ya itu kan cerita-cerita tentang masa di mana cerita tentang Ramayana ini adalah cerita folklore gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang terjadi sebenarnya. Itu hanyalah cerita-cerita di mana menceritakan betapa ada cinta sejati misalnya. Nah, seandainya si Rama dan Sinta ini, saya juga nggak terlalu mengikuti cerita Rama dan Sinta. Selama Rama dan Sinta ini memang merasakan bahwa dia itu memang berjodoh sama-sama, si Rama bukan suami orang, si Sinta bukan istri orang, kan Sinta itu belum menjadi istrinya Rawana kan. Jadi ya begitulah, namanya juga cerita zaman dulu gitu ya, yang menurut saya itu, apalagi Ramayana itu berdasarkan dari agama Hindu, di mana di situ ada yang abadi. Sementara dalam pengertian kami itu tidak ada apapun di dunia yang abadi. Bahkan jiwa pun tidak abadi. Ya, jadi itulah yang bisa saya jawab. Dari Sis Desi Limeta Dewi. Halo Sis Brenda, izin bertanya. Apakah sifat kita saat ini dipengaruhi atau dari sifat-sifat yang sudah ada di kehidupan sebelumnya? Jadi ada dua sis, betul. Itu bisa terpengaruh dari lingkungan keluarga, dari lingkungan tetangga, dari lingkungan teman-teman. Itu sifat itu bisa terpengaruh dari sana. Kemudian juga seringkali bawaan dari kehidupan lampau. Jadi kalau sifat kita seperti apa, nah makanya kita kan mau memperbaiki nih di kehidupan sekarang. Kita perbaiki semua yang baik-baik kita lakukan. Jangan bawa yang jelek-jelek seperti yang tadi. Yang iri, yang cemburu, yang mudah kesal, mudah marah. Nah ini semua kita tinggalkan, kita lepaskan. Jadi dengan begitu maka akan berubah nanti di kehidupan selanjutnya. Ya, kalau ada kehidupan selanjutnya. Gitu. Oke, sementara tidak ada lagi pertanyaan, saya lanjutkan. Di sini murid, seorang laki-laki atau perempuan tidak memberikan makanan, minuman, pakaian, kereta, kalung bunga, wangi-wangian, salep, tempat tidur, tempat tinggal, dan pelita kepada para petapa atau para brahmana. Karena melakukan dan menjalankan perbuatan demikian, ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita, di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan, bahkan di neraka. Ini artinya kalau kita pelit, bro dan sis. Jadi kita ini memang disarankan untuk mengikis kemelekatan kita, yaitu kita bisa menjadi berdana, suka berdana, memberi gitu ya. Nah, jadi itu tujuannya adalah supaya kita memberi. Seperti ini, saya lihat baru aja belum lama, beberapa menit sebelum saya mulai live. Saya melihat nih kan ada para biku yang tudong, yang berjalan dari Thailand ke Malaysia, kemudian ke Singapura, ke Jakarta, ke Indonesia. Bahkan beliau ini berjalan sampai menuju ke Borobudur. Tadi saya melihat ada orang yang berjilbab, yang memakai peci, memberikan dana air, minuman kepada para biku itu. Itu adalah perbuatan yang sangat luar biasa, bro dan sis. Saya sangat terharu karena walaupun berbeda agama, nah di sini kita sudah tidak pakai agama lagi kalau sudah dalam keadaan memberi. Karena ini semua ada hubungannya dengan kebaikan-kebaikan yang kita pupuk. Karena ini tadi, dia bisa masuk ke dalam neraka kalau pelit atau tidak suka memberi. Tetapi jika sebaliknya ia kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir kembali, ia akan menjadi miskin. Nah, kalau kita mau jadi kaya, bro dan sis, kita harus banyak memberi supaya kita nggak miskin. Nah, ini penjelasannya.
Demikianlah murid hal itu mengarah pada kemiskinan, yaitu seseorang tidak memberikan makanan, minuman, pakaian, kereta, kalung bunga, wangi-wangian, salep, tempat tidur, tempat tinggal, dan pelita kepada para petapa atau para brahmana. Tetapi jika seorang laki-laki atau perempuan memberikan makanan, minuman, pakaian, kereta, kalung bunga, wangi-wangian, salep, tempat tidur, tempat tinggal, dan pelita kepada para petapa atau para brahmana, karena melakukan dan menjalankan perbuatan-perbuatan demikian, ketika hancurnya jasmani setelah kematian, muncul kembali ke alam bahagia, bahkan di alam surga, bisa masuk ke alam surga. Tetapi jika sebaliknya ia kembali ke alam manusia, maka dimanapun ia terlahir kembali, ia akan menjadi kaya. Nah ini bro dan sis, tahu ya sekarang kenapa bisa jadi kaya, kenapa bisa jadi miskin. Oleh sebab itu, hal itu mengarah pada kekayaan, yaitu seseorang yang memberikan makanan, minuman, pakaian, kereta, kalung bunga, wangi-wangian, salep, obat-obatan maksudnya, tempat tidur, tempat tinggal, dan pelita kepada para petapa atau para brahmana. Oke, ada pertanyaan dari Sis Meta Karania. Hai Sis Brenda, hai juga. Sekarang sedang sulit menangani anak balita dari urusan makan dan lainnya. Bagaimana bisa belajar melepasnya? Karena kan sulit sekali bila tidak dipikirkan. Nah itulah yang saya maksud tadi sis. Bila sudah punya anak ya memang tugas sis adalah menjaga. Itulah tugas ibu, nggak boleh dilepas. Dilepas dalam arti, udah deh saya jadi bikuni aja, ya jangan juga ya. Karena kan sis masih punya anak balita ini masih butuh mama, masih butuh orang tuanya yang menjaga. Melepasnya nanti saat mereka sudah bisa mandiri. Saat mereka, jadi kita tidak parnoan, misalnya anak kita mau apa, jangan gitu, nanti jatuh, nanti apa, jadi terlalu overprotecting pun tidak baik. Jadi terkadang anak itu butuh belajar, butuh tahu seperti apa, kenapa nggak boleh. Saya belajar dari keponakan saya. Dulu salah satu keponakan saya, anaknya itu yang perempuan tuh suka gigit-gigit. Jadi sampai mobil tuh di belakang kan ada busa ya, yang buat kepala itu ada busa. Itu sampai ngegerowak gitu, habis digigitin. Nah, akhirnya anak ini bukan hanya ngegigitin barang, tetapi gigit papanya, ponakan saya. Sama ponakan saya, papanya ini digigit lagi tuh anak. Tapi, nah anaknya ini kan jadi nangis, jadi tahu. Nah ini akibatnya. Nah ini bagus nih orang tua mengajarkan sebab akibat. Kamu menggigit, kamu akan digigit. Sakit nggak? Sakit. Kapok. Jadi dari situ nggak gigit-gigit lagi. Nah, jadi memang kalau sis sedang menangani anak balita ya memang harus dijalankan. Itu adalah tugas mulia sebagai seorang ibu. Yang kalau sis memang sudah ada anak, ada ikatan karma namanya, ya jalankan. Sampai nanti anak sis ini sudah dewasa, sudah mandiri, ya sudah mereka itu punya jalan masing-masing begitu. Untuk mendapat arahan. Oke, sudah ya, sudah saya jawab ya sis ya. Oke, jadi nanti kalau bro dan sis yang lain mau bertanya, di sini gratis. Oke, maksudnya melepas dalam hal rasa khawatir. Karena stres banget, sulit makan dan ini itu. Khawatir. Nah, itulah seorang ibu itu selalu khawatir. Jadi kita kemarin baru merayakan International Mother's Day, di mana kita sangat menghargai ibu kita karena mama kita ibu, bunda, ibu, mama, apapun sebutannya. Mereka itu adalah manusia yang luar biasa yang selalu penuh kekhawatiran. Tetapi kalau sis Meta mengerti semua itu ada karma, ada akibat perbuatan. Tapi tugas sis Meta adalah mendidik, melepas rasa khawatir. Seandainya sis sudah memberikan anak ini juga nggak bisa cuma sekali dikasih tahu. Anak itu harus berulang-ulang. Nah kalau sis Meta nonton film Teletubbies contohnya ya,
Di situ kan sis Meta lihat sendiri bahwa semuanya diulang-ulang, ya. Jadi itu anak tuh harus belajar dari sana. Jadi lepas rasa khawatir itu dalam arti sis sudah berusaha menjadi mama yang baik. Jangan karena khawatir sisnya nanti stres, nanti larinya ke asam lambung, ya, jadi GERD. Nah itu harus datang mencari terapi, mencari saya lagi. Nah itu kan nanti jadi rugi sendiri ya, karena sis itu tidak bisa mengatasinya. Jadi bisa melakukan banyak hal. Sis harus punya hobi supaya sis bilang, oh ya, tugas saya sekarang menjadi mama, saya mendidik anak saya dengan baik. Jadi apapun yang terjadi, nanti pada saat anaknya sudah mulai remaja, anak itu harus diminta, kita jangan terlalu banyak bicara. Karena kalau kita terlalu banyak bicara, nanti masuk sini, keluar sini. Jadi ada tesis Meli Kiong ini, nanti lihat ya, menata keluarga itu ada sis Meli Kiong. Beliau itu punya 5 hal. Mendengar, tidak berkomentar, penuh welas asih, seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua itu tidak ada sekolahnya, yang ada buku-buku sekarang untungnya. Saya tahu ini karena belajar juga dari para klien saya. Jadi lepas dalam rasa khawatir, anak ini kalau memang dia karmanya baik, dia akan bersama kita sampai kita berdua memang sudah selesai. Jadi jangan berpikir, aduh nanti anak saya panjang umur apa enggak, anak saya ini bagaimana, nggak usah dipikirin terlalu panjang. Yang penting sis berlaku sebagai seorang ibu yang memberikan pelajaran dengan baik kepada anaknya. Oke, jadi jangan terlalu banyak kekhawatiran. Anak itu punya karma masing-masing. Anak itu punya jalannya masing-masing. Tapi kita sebagai orang tua, kita yang mengarahkan. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan dari sis Herlina, Bu, jika seorang takut akan kematian dan setelah kematian akan sendiri, apakah itu hasil dari perbuatan yang dilakukan dahulu? Nah, gini loh sis, kalau kita sebenarnya ya, pengalaman saya setelah melakukan regresi ini kan menuju ke masa lalu, sebagian besar adalah ke kehidupan lampau. Jadi kalau seseorang di kehidupan lampau itu sudah dia melakukan kebaikan-kebaikan, itu akan berbuah. Kemudian dia menjaga sila atau kemoralannya. Jadi tidak membunuh, tidak mengambil barang yang tidak diberikan, tidak melakukan hubungan seksual yang salah, tidak bohong, gosip, memecah belah, nggak pakai narkoba, alkohol. Nah itu semua adalah kemoralan ya. Jadi kalau kita sudah melakukan ini dengan baik, maka kita tidak akan takut saat kita meninggal. Tetapi kalau kita melanggar semua itu, kita bisa jadi takut. Kenapa? Sebenarnya pada saat kita meninggal itu hanya seperti benar-benar pindah alam. Kalau kita meninggal itu, kita meninggal di kehidupan ini, lahir lagi di alam lain sesuai perbuatan kita. Kalau pada saat itu kita tidak ada ketakutan, karena kita akan ada di satu tempat lagi yang berbeda dengan sekarang. Kalau kita penuh dengan ketakutan, kalau kita penuh dengan kemelekatan, maka kita bisa jadi hantu. Jadi itu pun terjadi di dalam sesi saya. Dia bilang dia merasakan kemelekatan yang kuat terhadap rumah itu, padahal rumahnya udah kosong. Desanya itu perang, dan satu desa itu mati semuanya, termasuk dia. Tapi dia melekat pada rumahnya, jadi dia menjadi hantu di rumah lamanya itu. Nah itu sebabnya orang jadi takut itu, karena ya bisa jadi karena banyak melanggar kemoralan-kemoralan dia. Semua agama tuh punya sila, punya kemoralan. Ada 10 perintah Allah dan seperti itu. Nah itu kalau kita jalankan dengan baik dan benar, kita tidak akan takut saat kita meninggal. Karena toh pasti kita akan meninggal. Ya, jadi nggak usah takut sama kematian. Oke, nah dari sis Leoni Liao, Namo Buddhaya, mohon uraikan dana wangi-wangian. Karena di pelatihan sila menghindari memakai wangi-wangian. Mohon pencerahan. Gini loh sis, dalam keadaan dulu
itu biasanya mereka ada cendana. Kalau yang saya baca dari suta-suta. Jadi memberikan bunga-bunga gitu ya. Bunga-bunga tuh kalau kita persembahkan juga bisa mengkondisikan. Kalau kita nih mau cantik nih misalnya, kita dana bunga di altar ya. Jadi karena itu ada di dalam masa-masa itu, masa-masa di India itu, wangi-wangian itu adalah dalam bentuk cendana diberikan kepada ada, kalau zaman Buddha itu kan ada yang namanya kuti cendana. Jadi kutinya Buddha itu wangi dengan harum cendana karena didanakan. Nah itu maksudnya. Jadi bukan kita ya kalau wangi zaman dulu, zaman Buddha kan bisa begitu. Untuk sekarang wangi-wangian ini bisa kita danakan dalam bentuk bunga kepada di altar ya, di altar Buddha seperti itu. Sunjaya Kom, Sis dalam sharing Dhamma terakhir, Sis Brand mengatakan tidak baik mengabaikan seseorang, dampaknya seperti apa Sis? Terima kasih. Oh, mengabaikan maksudnya apa ya? Tidak baik mengabaikan. Oh, oke. Jadi begini. Kalau kita mengabaikan, ya akibatnya kita akan diabaikan. Itu kan sudah hukum tarik-menarik, hukum alam itu seperti itu, law of attraction-nya. Jadi kalau kita misalnya beritahu kepada seseorang, saya juga sering di rumah itu mendapatkan telepon dari seseorang yang mencari seseorang yang tidak tinggal di rumah kita. Paling cuma diangkat teleponnya, tolong jangan diganggu lagi, orang itu sudah tidak tinggal di sini. Jadi bukan diabaikan sepenuhnya, karena kita juga jadi bisa diabaikan seperti itu. Ya, jadi kita jelaskan apa yang, jadi kita bisa kasih tahu terus terang. Aduh, kamu telepon terus ini karena memang orangnya ada masalah dengan mental dia. Jadi dia itu sering sekali mau ngobrol sama mami saya, sedangkan mami saya akhir-akhir ini sedang kurang sehat. Jadi begitu mami saya ngelihat teleponnya dari orang itu, mami saya nggak angkat. Saya bilang sama mami saya begini, sesekali diangkat dan bilang, mami lagi sakit, tolong jangan ditelepon, jangan diganggu. Orang yang dia cari itu sudah tidak tinggal di sini. Jadi dengan kita kasih tahu seperti itu, ya mudah-mudahan dia mau dengar dan tidak lagi telepon terus, karena kalau enggak kan kasihan mami saya yang diganggu telepon orang itu ya. Nah, pertanyaan dari Siu Chen Riani, malam boleh tanya bagaimana cara melepas kemelekatan kepada orang tua yang meninggal? Jika kita mimpi orang tua yang meninggal, apakah berarti mereka tidak berada di alam dewa? Jika kita tidak mempunyai anak berarti oke. Sebentar. Jadi tidak berada di alam dewa. Kita lihat aja mimpinya itu, wajahnya orang tuanya itu seperti apa. Apakah kelihatan happy? Artinya mereka ini cuma kepengen menengok aja kepada sis atau bro gitu ya. Yang Siuchen mungkin sis ya ini ya. Jadi jangan melekati karena kasihan sis. Saya punya banyak kasus di mana kalau kita melekat, maka kita jadi peta. Kalau kita betul-betul sayang kepada orang tua kita betul-betul melakukan kebaikan dengan pelimpahan jasa, memberikan dana, diberikan dana itu atas nama orang yang sudah meninggal. Jadi kita bisa melakukan seperti itu. Supaya tidak melekat, karena kasihan nih kalau kita nangisin terus. Orang yang sudah meninggal, dia bisa jadi peta. Aturan udah jadi dewa nih, lahir di alam bahagia. Bisa jadi jatuh ke alam peta atau alam-alam hantu. Kasihan. Kita bukan menyayangi mereka, tetapi kita justru merusak mereka, mencelakai mereka. Jadi jangan dinangisi terus. Jadi mimpi itu bisa jadi karena memang mereka mau berkunjung melihat anaknya. Tapi ya sudah, kita kalau ngobrol tentang orang tua kita yang seperti saya contohnya. Saya sayang sekali sama almarhum papa saya. Tapi pada saat saya sekarang, beliau meninggal di tahun 2005. Jadi sekarang saya kalau ngobrol tentang papa saya dari waktu beliau meninggal juga, saya tidak nangis. Karena saya mengerti tentang karma dan bagaimana kita ini tidak boleh
nangis berlebihan. Kasihan kepada yang meninggal. Jadi sis harus melepas dengan betul-betul mendoakan beliau supaya bahagia. Ada pertanyaan dari sis Yu Chandriani, jika kita tidak mempunyai anak berarti karena karma masa lampau. Betul. Jadi memang itu yang terjadi, benar sekali. Dalam mimpi seperti keadaan biasa, jadi di mimpi saya merasa ortu saya belum meninggal. Oh, itu karena kemelekatan sis aja. Jadi karena sis masih kepengen orang tua sis ada, yaitu kemelekatan itu bisa masuk ke dalam mimpi. Saya kategorikan mimpi itu menjadi 3 sebenarnya. 1, karena sampah-sampah pikiran nih. Kita siang banyak mikir apa, malamnya nanti masuk ke mimpi. Kemudian mimpi yang terjadi karena kemelekatan. Kejadian berapa tahun yang lalu, beberapa kehidupan lampau, itu bisa muncul di mimpi. Dan kalau guardian angel, nanti kapan-kapan kita bahas tentang guardian angel. Guardian angel atau pelindung kita ini kepengen membantu kita, apapun yang akan terjadi di depan itu nanti dia keluar ceritanya di mimpi. Sehingga kita seperti mendapatkan pengetahuan bahwa itu akan terjadi. Banyak sekali contoh klien-klien saya yang mimpinya menjadi kenyataan. Nah itu saya bilang dicatat dan diperhatikan supaya kita tidak terjadi kecelakaan. Ya misalnya udah tahu nih di satu tempat akan kecelakaan, ya jangan lewat tempat itu, hindari lewat tempat lain, seperti itu. Mimpi dewa. Oke, kalau mimpi dewa itu ada guardian angel kita yang sedang mendekat mau kasih message. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya dewa, mimpi dewanya gimana? Apakah beliau memberikan pesan, memberikan ngasih tahu kalau akan terjadi sesuatu misalnya, atau bro akan dapat hadiah atau sesuatu yang baik-baik? Itu bisa jadi memang guardian angel ya. Kadang-kadang kita nantilah di sesi cinta mendatang, kalau ada kesempatan kita akan bahas tentang guardian angel, yaitu yang bisa menjadi dewa. Datang aja, oke. Jadi dewa itu datang karena beliau itu menjadi guardian angelnya bro. Ingin memberitahu kepada bro bahwa beliau itu ada. Jadi kalau bro sedang dalam kesulitan ya bro bisa, karena dewa itu juga mencari sebetulnya mencari perbuatan baik apa yang bisa mereka lakukan karena mereka sudah mengerti karma atau perbuatan ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah khawatir didatangi itu karena ada hubungan. Entah bisa jadi Bro Dedi itu dulunya mungkin pernah bersama-sama dengan dewa itu di kehidupan lain. Dalam arti ada hubungan keluarga, entah ada hubungan beliau adalah misalnya leluhur, bisa juga seperti itu. Dari Sis Yuchen, saya pernah diberitahu orang yang meninggal seharusnya tidak dapat berbicara dalam mimpi. Apakah memang demikian adanya? Betul, karena mereka biasanya nggak ngobrol tapi hanya melihat. Melihat itu, nah makanya kalau kita jeli, kita perhatikan wajahnya. Kalau wajahnya itu happy, dia sudah ada di alam dewa. Tapi kalau wajahnya itu sedih atau susah, itu artinya butuh pelimpahan jasa. Sama-sama Bro Dedi. Kalau memang wajahnya itu sedih, berduka, tidak senang, itu biasanya keadaan alamnya itu kurang baik. Jadi bisa melakukan pelimpahan jasa. Jadi bisa bro atau sis, kalau dimimpiin nih misalnya oleh keluarga yang sudah meninggal. Kita jadi ngomongin nih orang yang meninggal ya. Padahal ceritanya tentang karma. Seru memang. Nanti kita bisa lakukan memberi sesuatu. Lalu kita berikan, semoga jasa kebaikan ini saya limpahkan jasanya kepada siapa. Papa saya yang sudah meninggal yang bernama ini sewaktu beliau menjadi manusia. Semoga jasa-jasa kebaikan ini bisa beliau terima dan beliau ikut berbahagia. Sehingga kalau beliau berada di alam dewa atau di alam malaikat, bisa lebih lama di sana kalau beliau bahagia. Tapi kalau beliau melihat kita sedih terus, nangis terus, nelongso, nangis-nangis gitu ya, itu artinya
eh, tidak baik. Ya kita harus melakukan pelimpahan jasa. Ada pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir ya. Tata Bonavento, Bu Brenda, apakah saat melatih meditasi meniatkan untuk ibu yang sudah meninggal, apakah itu juga bisa? Jadi jangan saat meditasinya, tetapi pada saat selesai meditasi kita bisa melakukan pelimpahan jasa seperti itu, bro. Jadi jangan pada saat meditasi, karena meditasi ini kan kita mau memurnikan batin kita ya. Jadi pada saat sudah selesai, kita mau menyelesaikan meditasi kita, jadi bisa baca pelimpahan jasa itu yang akan nanti saya bacakan setelah ini. Jadi bisa di copy. Dari pertanyaan dari Flo Clemency, apakah boleh jika berdana atas nama leluhur dari sebuah marga kita atau harus namanya satu-satu ya Sis Brenda? Boleh. Saya juga sering berdana atas nama leluhur yang ada hubungannya dengan keluarga Tan, keluarga I gitu ya. Jadi itu yang pernah sering sekali saya lakukan. Boleh pakai marga. Semua makhluk-makhluk yang berhubungan karma dengan kita itu juga sangat baik ya. Jadi bisa seperti itu. Boleh. We share. Oh, halo sis. Jika seseorang berkata mau bayar semua karma di masa lalu di kehidupan ini, apakah tidak boleh? Berat sis, berat banget. Kenapa? Kita itu banyak sekali kehidupan-kehidupan. Kehidupan kita itu ratusan jutaan kali. Kalau kita dalam satu kehidupan aja, kita melakukan pelanggaran sila atau kesalahan 100.000 kali. Kalikan tuh berapa jumlah kehidupan. Sanggup nggak? Berat. Itu bodhisatwa yang melakukan itu biasanya. Jadi yang penting sekarang kita jangan bilang mau bayar semua karma masa lalu. Kenapa? Karena ada karma yang bisa habis, hangus, tidak perlu kita bayar. Ya, ada yang namanya katanya itu ahosi kama, yang kama tidak akan berbuah. Jadi kita pokoknya dalam kehidupan ini kita banyak-banyak melakukan kebaikan. Kebaikan dari ucapan, kebaikan dari perbuatan, kebaikan dari pikiran. Apapun itu kebaikan yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kita lakukan setiap saat. Masa kehidupan sekarang, dari pagi bangun tidur sampai nanti malam kita mau tidur, kita ingat-ingat coba, ada berapa banyak perbuatan baik, ada berapa banyak perbuatan jelek. Kalau bisa ingat. Tapi kalau nggak bisa ingat, ya udah, nggak apa-apa. Nah, itu aja satu hari kita berapa banyak kita melakukan perbuatan buruk contohnya. Jadi berat sis. Kalau menurut saya kita lakukan kebaikan sebanyak kita bisa lakukan dan kita limpahkan jasa ini kepada makhluk-makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Sehingga kita bisa membantu mereka dan membantu kita juga terbebas dari penderitaan. Anumodana, terima kasih, sama-sama. Aduh, ini satu lagi ya. Satu lagi Tiger Power. Malam Sis Brenda, kalau pas tidur itu misalnya seperti roh keluar dari badan keliling rumah. Itu gimana? Apa itu termasuk mimpi? Bahaya. Tiger Power, bro atau sis? Coba bayangkan sebelum tidur, bayangkan sis atau bro ada di dalam satu bubble supaya tidak keluar kesadarannya. Ini yang namanya out of body experience. Ada orang yang mencari seperti itu tapi bahayanya ada. Saat kita lagi kesadaran, badan kita ada di sini, kesadaran kita ada di sini. Kita keluar. Badannya kan kosong. Tidak ada kesadaran. Tidak ada jiwa istilahnya. Itu nanti kalau ada makhluk yang iseng masuk ke dalam badan itu, kita nggak bisa masuk lagi. Meninggal. Jadi jangan. Jadi kita anggap kita ada di dalam bubble supaya kita tidak keluar. Dimanapun itu kita ada di dalam bubble supaya pada saat kita tidur ya kita tidur di situ. Nggak jalan-jalan. Jadi ada bahayanya out of body experience itu. Jadi bro atau sis Tiger Power 8 bisa mencari
informasi tentang OBE, out of body experience, begitu ya. Bagaimana supaya semua karma ahosis? Bro Henry kayak nggak tahu aja. Semuanya ini kalau kita lakukan meditasi, terutama Brahma Wihara yang sudah kita lakukan, kita memancarkan cinta kasih, welas asih, joy, sukacita, tenang seimbang kepada semua makhluk. Maka lama-lama ahosi jadinya. Kalau yang tidak berbuah tidak akan berbuah. Nah, karena kita kikis semua pula kemelekatan kita dengan 6R. Ya, itu yang terjadi kepada arahat. Karma itu tidak berbuah lagi, dan kalau arahat itu masih ada, ya mereka hanya tinggal menjalankan sisa kehidupannya. Demikian ya seri cinta malam ini. Senang sekali. Ternyata banyak yang senang berinteraksi bersama saya. Nanti mudah-mudahan di Senin berikutnya kita bisa ketemu lagi. Nah, kalau hari ini kita selesai sampai perbuatan tentang itu tadi ya, memberi. Nah, karena masih ada nih sisanya, nanti deh minggu depan saya bahas sedikit lagi. Jadi bahaya kalau kita tidak mengenal perbuatan itu. Kita lanjutkan di seri minggu depan, hari Senin depan ya bro dan sis ya. Karena dalam IG Live itu terbatas hanya 1 jam untuk bisa direkam dan bisa di-save, disimpan. Sehingga yang nanti tidak mendengarkan bisa mendengarkan kembali rekamannya. Terima kasih anakku juga. Kangen, saya menganggap semua murid-murid di TWIM ini adalah anak saya. Jadi beliau panggil saya mami. Oke, mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sekaligus saya mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, perbuatan yang pernah saya lakukan keliru baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau kepada para bro dan sis sekalian. Semoga saya bisa dimaafkan. Kita jumpa di seri cinta Senin depan lagi. Kita akan membahas meneruskan bahaya dari tidak mengerti akibat perbuatan atau karma. Sampai jumpa di Senin depan. Selamat malam, salam sehat, salam bahagia, salam cinta.